Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fikri. Bagaimana hari ini tadi upacaranya? Lancar kah? Alhamdulillah lancar, upacara lancar, berjalan dengan hikmat dan selesai. Tapi ada sesuatu yang mengganjal ini Pak makanya jadi saya agak-agak pucet gitu Pak ya. Iya. Apa itu Pak Sumardi mengganjal tadi? Iya, yang mengganjal itu ini saya itu punya permasalahan di kelas 7C, yaitu saat saya memberi ulangan atau penilaian harian Pak. Nah, kelas 7C ini ada 40% siswanya tidak memenuhi atau tidak lulus. Jadi nilai mereka tuh di bawah KKM. Padahal saya tuh merasa sudah maksimal loh Pak ketika saya mengajar. Ketika saya mengajar tuh saya sudah maksimal banget. Tapi masih saja siswa itu kayaknya tuh sepertinya kurang antusias dalam pembelajaran. Kurang semangat gitu. Kalau sekarang gimana situasinya di kelas? Situasi yang saya rasakan di kelas adalah mereka tuh merasa para siswa itu kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran gitu. Kemudian juga mereka seringnya main-main kesana kemari, sering gangguin teman-temannya dan tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Padahal sudah saya tegur ini Pak ya. Saya tegur, jangan ribut karena ini kita lagi belajar. Oke, diam sebentar. 5 menit, ngulang lagi. Jadi saya merasa mereka ini kurang semangat belajar dan kurang antusias dalam pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Senangnya mereka tuh pada main-main terus gitu Pak. Ketika ujian mereka hampir 60% itu 40% tadi KKM Pak ya, gara-gara tadi. Nah Pak Sumardi kira-kira tadi apa ya Pak Sumardi yang mempengaruhi hal itu? Menurut saya iya, ya mereka tuh kurang antusias dalam belajar itu karena mereka tuh masih senang main-main Pak ya. Karena kan masih posisi kelas 7 tuh, jadi masih berasa aroma SD gitu Pak. Jadi mereka tuh sering pecicilan kesana kemari, bercandaan sama teman, motivasi belajarnya kurang. Saya merasa antusiasnya ya seperti itu Pak. Antusias mereka tuh sangat-sangat kurang. Jadi susah untuk menangkap pembelajaran. Nah, hasilnya seperti itu bisa kita lihat ketika ulangan anak-anak persen tidak lulus KKM. Nah, Pak Sumardi, tadi kan situasinya seperti itu ya. Ya, anak-anak kurang semangat belajar gitu ya. Nah, sekarang situasi yang diinginkan Pak Sumardi seperti apa? Saya kepengennya tuh anak-anak tuh diam, tenang, mengikuti pelajaran dengan baik, tenang dengan proses KBM yang saya laksanakan, yang saya pakai di kelas. Mereka dengan rapi, pembelajaran baik, memahami gitu. Jadi saya pengen proses pembelajaran itu mereka menikmatinya dan mereka paham dengan apa yang saya ajarkan atau dengan materi yang sedang berlangsung. Oke. Apa yang bisa membuat itu terwujud Pak Sumardi? Yang membuat situasi yang menyatakan itu terwujud itu harus seperti apa? Dengan bagaimana gitu? Saya kepengennya seperti mungkin kalau bisa menggunakan video kali Pak ya, video pembelajaran mungkin. Video pelajarannya. Kan selama ini saya mengajarnya itu hanya dari buku sekolah, buku paket seperti ini Pak. Nah ini buku English. Iya betul. Nusantara. Jadi saya menjelaskan, kadang juga saya menulis di papan tulis, di whiteboard dan juga saya jelaskan. Nah mungkin bisa menjadi solusi Pak ya ketika saya mengajar, saya menggunakan media video
pelajaran Pak ya. Karena di sekolah saya ini ada satu proyektor Pak. Iya, iya Pak Sumardi. Terus ini Pak Sumardi, tadi kan gagasannya kan menambah media pembelajaran. Yang awalnya media cetak mau beralih ke mencoba untuk ke video ya, pembelajaran. Nah, tadi yang harus disiapkan itu kan sebenarnya proyektor itu Pak. Tadi yang kata Pak Sumardi satu. Proyektor, video. Apakah dengan satu proyektor dapat memastikan hal itu dapat berjalan ya? Ya, saya berharap ya jamnya tidak tumburan dengan yang lain gitu Pak ya. Jadi ketika saya menggunakan, saya berharap kelas lainnya nanti gitu loh. Jadi bergantian Pak ya. Jadi bisa juga misalnya pembelajaran 7C. Nah, untuk kelas yang lain, guru lain bisa menggunakan media atau buku tulis dan juga penjelasan dari guru. Iya. Ada materi yang harus mungkin bisa pakai video Pak ya. Jadi itu ya solusinya. Iya, jadi saya solusinya ya seperti itu Pak, membuat video menampilkan pembelajaran saat proses KBM. Nah, jadi tadi kan sudah ini ya, Pak Sumardi sudah, kalau tadi kita beralih ke flashback lagi permasalahan awal itu Pak, kira-kira Pak Sumardi bisa simpulkan nggak Pak Sumardi ya hasil dari yang hari ini gitu ya? Oh iya, yang hari ini sudah kita bicarakan, dapat saya simpulkan bahwasanya ke depan saya akan mengajar menggunakan proyektor untuk menggunakan video pembelajaran supaya pembelajaran saya itu lebih menyenangkan bagi para siswa dan para siswa itu semangat dalam menerima materi yang saya ajarkan. Jadi kesimpulannya seperti itu, saya akan mengajar dengan semangat dan juga menggunakan video pembelajaran agar tidak monoton gitu. Jadi kalau guru hanya menjelaskan melalui buku, kemudian anak mencatat, sepertinya buat anak bosan Pak ya. Jadi saya berharap pembelajaran sudah Pak ya melakukan dengan video, maka para siswa senang, dan sudah menerima pembelajaran. Harapannya ketika mereka ulangan atau PH atau ulangan harian atau ulangan semester, mereka mengerjakan soal dengan baik dan dengan betul gitu Pak. Iya betul. Ya itu mungkin tadi sudah Pak Sumardi disimpulkan ya. Semoga ke depan bisa berjalan dengan baik gagasannya tadi Pak Sumardi ya. Dan juga semoga hasil nanti ujiannya bisa lebih meningkat. Awalnya tadi 10% itu masih di bawah KKM, mungkin 1%-nya semua KKM mungkin ya gitu ya. Amin ya. Saya juga bisa menyediakan ini Pak ya. Selain video pembelajaran bisa juga menggunakan PowerPoint Pak ya. Iya. Yang penting kan mereka kan bisa melihat di itu ya. Kalau dilihat dari sistem video itu kan PowerPoint itu kan proyektor itu kan mereka itu melihat satu titik gitu kan. Iya. Gitu ya. Jadi di situ kalau bisa dilihat ada Pak Sumardi, ada proyektornya. Jadi ada dua media gitu. Bisa dilihat oleh. Iya. Jadi selain saya menjelaskan juga ada video dan PPT yang berbicara di papan tulis atau di medianya gitu Pak ya. Ya, seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah tadi kan solusinya sudah itu ya. Proyektor kan bisa direncanakan untuk biar agak tabrakan dan lain-lain ya. Itu mungkin Pak Sumardi kita
kesempatan hari ini. Ya, terima kasih Iya. Pak Sumardi. Terima kasih Pak. Saya terima kasih Pak karena saya sudah lega rasanya nih Pak. Perasaan saya sangat lega sudah bisa menemukan solusi terbaik atas permasalahannya. Jadi senang Pak hari ini Pak. Saya Itu juga Pak ya. minta maaf Atas bantuan. karena ada gangguan suara di belakang dan sinyal-sinyal yang Ya. putus ya. Pak. Sumardi, mohon maaf ya. Terima kasih Bapak ya sudah memberi solusi. Semoga kedepannya pembelajaran saya lebih baik. Thank you Pak Fikri. Mari kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next ini Pak Sumardi. Oke, selanjutnya adalah sekarang kita bertukar posisi nih Pak Fikri. Oke, siap. Pak Fikri yang memiliki masalah nih. Saya sebagai coach bertanya-tanya dengan Pak Fikri. Kita mulai Pak Fikri ya. Apa Pak Sumardi? Oke, kita akan memulai yang sesi kedua di mana saya sebagai coach dan Pak Fikri sebagai coach. Oke, Pak Fikri, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sumardi. Ya, alhamdulillah. Apa kabar nih Pak Fikri hari ini? Baik gitu ya. Seger gitu karena banyak keringat yang keluar pagi hari ini. Oh iya Pak, seger. Tapi kok agak ada yang berbeda itu Pak ya. Terlihat dari raut wajah Bapak nih menyimpan sesuatu masalah. Apa sedang yang sedang terjadi, apa gerangan Pak? Sepertinya Bapak memendam suatu. Padahal saya sudah senyum-senyum lebar masih bisa tahu Pak Sumardi saya ada masalah. Iya. Sayanya seperti punya indra keenam ini Pak. Kayaknya Bapak sedang ada masalah. Ada apa nih Pak? Boleh cerita Pak? Silakan Pak. Gini Pak Sumardi, permasalahan saya itu sebenarnya masalah hampir seluruh sekolah gitu ya. Yang dimana itu kita kan gini Pak Sumardi, kita kan baru peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka gitu. Ya, baru 1 tahun ini alhamdulillah berjalan lancar ya. Nah, tapi ada satu gitu Pak Sumardi yang kita takutkan gitu. Iya, apa itu Pak? Ini di kurikulum di kurikulum Merdeka ini kan kalau SMK itu kan ada PKL, praktek kerja lapangan Pak. Oh iya betul Pak. Iya benar Pak Sumardi. Yang awalnya PKL ini di kelas 11. Nah, ketika kita berubah itu menjadi kurikulum Merdeka, PKL ini di kelas 12 Pak Sumardi. Di kelas 12. Iya, permasalahannya seperti itu. Nah, kenapa saya buat permasalahan? Ya Pak Sumardi ya, karena ini yang anak ini kan anak di daerah sini, selama saya kurang lebih 3 tahun mengajar di sini, itu saya perhatiin yang membuat mereka itu lebih siap belajar, dewasa gitu kan. Itu karena mereka sudah PKL itu Pak Sumardi. Oh iya. Di kelas 11 itu Pak Sumardi. Nah, kita beralih ke kurikulum Merdeka ini, ya kan Pak Sumardi? Di mana PKL itu di kelas 12. Waduh, gimana itu Pak Sumardi? Ya itu. Takutnya nanti mereka itu belum lulus, tapi kompetensinya belum siap karena tadi mereka belum dewasa, mereka masih transisi ke SMP gitu. Jadi kesimpulannya yang membuat mereka lebih dewasa dan lebih siap belajar, lebih fokus ke jurusan tersebut itu karena PKL gitu. Iya, oke Pak. Saya bisa menangkapnya. Jadi Bapak ini memiliki masalah tentang gaya atau pendewasaan para siswa ya. Jika PKL kelas 11, maka ketika mereka sudah selesai PKL, jadi terlihat sekali mereka sudah dewasa gitu Pak ya dalam menerima pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Yang jadi masalah adalah saat ini PKL-nya kelas 12. Betul Pak? Seperti itu ya? Betul banget itu. Oke, dari percakapan kita ini, apa yang ingin Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Kepengennya Bapak tuh seperti apa sih? Kepengen saya itu ya
sama ya nggak apa-apa PKL-nya di kelas 12 gitu. Tapi bagaimana ini cara mendewasakan siswa ini, mereka lebih tanggung jawabnya gitu. Di kelas 10 atau kelas 11 seperti itu. Sehingga kan kita kan nggak menyalahkan kurikulum merdeka di kelas 12 kan. Saya dapat pengennya itu mereka itu lebih dewasa, lebih fokus ke jurusannya gitu tanpa menunggu PKL dulu gitu Pak. Nah iya, jadi kepengennya Bapak mereka itu terlihat dewasa dan juga paham lah tugas seorang pelajar, bukan melalui tahapan PKL ya di kelas 12. Kepengennya dari kelas 10 bahkan gitu Pak ya. Nah, iya, situasi kalau bisa dari kelas 10. Dari kelas 10 lah ya. Nah, situasinya kan seperti itu. Menurut Bapak apa sih yang mempengaruhi hal tersebut sehingga mereka itu merasa lost plong gitu, nah nggak mau bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai siswa, nggak mau belajar, tidak terlihat dewasa dalam proses pelajaran. Menurut Bapak hal itu dipengaruhi oleh hal-hal apa sih Pak? Yang pertama kan faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan, terus masih ada siswa itu yang mau masuk SMK itu ikut temennya gitu Pak ya, jadi belum buatnya gitu. Nah, terus mungkin nih Pak, karena mereka itu belum kenal jauh sama jurusan tersebut gitu kan. Gitu. Sehingga mereka masih nyari jati diri sebenarnya di kelas 10 sama 11 itu kan. Ini jurusannya bagaimana gitu kan. Itu sih menurut saya Pak, karena itu mereka itu kurang dewasa atau lebih kurang bertanggung jawab yang tadi. Ya, kurang bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri Pak ya. Jadi seolah-olah mereka tuh masih bocil aja gitu Pak ya. Padahal sudah remaja, sudah SMA ya. Sudah SMK. Iya, transisi SMP ya, benar Pak. Oke, nah menurut Pak Fikri, apa sih gagasan Bapak untuk memecahkan masalah ini? Bapak punya gagasan seperti apa nih agar para siswa tuh terlihat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, agar mereka lebih dewasa dalam proses pembelajaran? Menurut Pak Fikri apa gagasannya yang sudah menurut Anda? Saya itu memikirkan gagasan yang seperti ini Pak Sumardi. Iya, gimana? Sebelum mereka itu pada saat ini apa nama itu penerima siswa baru gitu PPDB kan? PPDB itu kita untuk tahun depan gitu kan, mungkin lebih lebih kuat lagi pengenalan jurusannya gitu ya, sehingga mereka itu nggak salah arah lagi gitu yang dimaksud dengan jurusan tersebut gitu kan. DKP masih lah mikir mereka tuh DKP ini kayak gini ternyata kayak gini gitu kan. Lebih jelas lagi penjelasannya tentang jurusan tersebut gitu kan, lebih jelas lagi misalnya nanti belajar ini gitu, nanti hasilnya seperti ini. Itu untuk yang PPDB, jadi itu gagasan yang untuk Pak, penerima siswa baru nanti, untuk itu untuk kelas 10 Pak ya, gagasan kelas 10. Nah untuk kelas 11-nya yang mereka harusnya itu magang Pak ya, benar ya? Iya. Nah nggak tahu nih atau mungkin dari wakil kepala sekolah atau bagaimana tentang pembinaan siswa, adakan pembinaan siswa agar lebih kedewasaan atau bagaimana, terus atau ada kegiatan Pak, ada kegiatan kepemimpinan, bener? Oh iya. Ya, sehingga mereka kan tanggung jawab dengan sekolahnya, tanggung jawab dengan teman-temannya, tanggung jawab dengan tugas belajarnya Pak ya. Iya, jadi mereka tuh dari diri sendiri dulu masing-masing. Itu sih mungkin Pak gagasannya. Dan nanti kan mantap itu, sehingga kelas 12 itu nanti mereka benar-benar siap magang gitu. Bukannya berharap magang itu untuk dewasa gitu. Benar Pak ya? Iya. Kali Pak. Oke, gagasannya sudah cakep itu Pak, udah mantap sekali. Gagasan-gagasan yang sudah Bapak paparkan tadi. Kemudian setelah Bapak menemukan beberapa gagasannya,
apa sih yang harus Bapak siapkan ke depannya dalam memenuhi gagasan tersebut? Berhubung tadi gagasannya itu melibatkan semua jajaran pihak ini ya, sekolah, jadi semua terlibat Pak ya? Iya, semua terlibat itu. Karena kan yang mau dibentuk itu kan kepemimpinan dan bertanggung jawabnya tersebut kan tadi disebut. Jadi mungkin saya yang paling pokok kan tuh pimpinan sekolah gitu Pak ya, meminta arahan bagaimana ini, karena kan kolaborasi lah Pak ya. Ya, kolaborasi sekolah. Terus yang paling penting itu pasca kurikulum bagaimana menyikapi tentang PKL di kelas 12 tersebut kan, terus waktu kesiswaan untuk agar siswa itu disiplin dan lain-lain. Yang sangat penting itu sebenarnya kalau memang itu kurang berjalan dengan baik, teman sejawat antar guru produktif jurusan saya itu Pak, kolaborasi. Oke. Nah, itu kan sudah ada gagasannya, kemudian juga yang disiapkan sudah Bapak paparkan. Nah, kapan itu Pak akan Bapak rencanakan, akan Bapak mulai laksanakan itu kapan? Tadi untuk kelas 10 itu semester depan berarti Pak ya? Iya, di awal PPDB ya. PPDB. Nah, untuk yang sudah berjalan ini secepatnya kita laksanakan, secepatnya kita koordinasi kan, karena ini sudah di ujung semester ganjil. Di ujung semester, ya, semester ganjil, dengan koordinasi dengan teman sejawat gitu kan. Mungkin itu sih Pak secepatnya. Oke. Sukses ya Pak, semoga berhasil. Yang jelas ketika gagasannya sudah ada, kemudian sudah dipraktikkan, semoga nanti para siswa akan memahami bahwasanya seorang pelajar itu tugasnya belajar, dan juga mereka lebih dewasa tanpa harus melalui PKL yang di kelas 12. Nah, apa nih kesimpulan yang sudah menurut Bapak, kesimpulan kita dari percakapan kita pada hari ini yang dapat Bapak simpulkan seperti apa? Silakan. Kesimpulannya ya, permasalahan peralihan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka yang mengakibatkan PKL itu berada di kelas 12, yang dimana menurut sekolah kami PKL itu sangat penting yang diadakan di kelas 11 karena mempengaruhi kedewasaan dan kebertanggungjawaban peserta didik tersebut gitu kan. Itu masalahnya. Solusinya ya mungkin ada gagasan penerimaan peserta didik baru dengan pelatih kepemimpinan lebih ekstern lagi gitu kan. Terus penyampaian tujuan jurusan tersebut lebih kuat lagi gitu kan. Bagaimana apa yang dihasilkan, apa yang dipelajarin dari jurusan tersebut, sehingga peserta didik itu lebih fokus ke pembelajarannya. Tadi kan dengan jurusan tersebut terus lebih fokus ke kepemimpinannya dengan ada kegiatan kepemimpinan tersebut kan. Latihan kepemimpinan. Ya, sehingga peserta didik tersebut tidak menunggu PKL dulu, baru bisa bertanggung jawab. Mungkin itu Pak. Oke Pak, mantap. Terus kesimpulannya lagi iya, kegiatan itu dilaksanakan itu dengan kolaborasi bersama gitu ya, antar teman sejawat, pimpinan dan pimpinan waka lainnya. Oke, mantap Pak. Semoga berhasil kedepannya siswa kita menjadi lebih baik lagi dan mereka bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah, bagaimana nih perasaan Bapak setelah obrolan kita pada hari ini? Rasanya gimana Pak? Iya, terima kasih Pak Sumardi ya. Hasil dari coaching kita hari ini, saya mendapatkan arahan yang jelas ya, karena tadi pertanyaan itu mengerucut sampai kesimpulan. Ya, alhamdulillah saya sudah mengetahui masalah dan mengetahui solusinya bagaimana. Terima kasih Pak Sumardi, doakan semoga berjalan dengan lancar gitu ya. Amin.
Oke, terima kasih Pak Fikri. Semoga kita semakin sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.